Nampaknya dinamika perpolitikan nasional itu beberapa hari ke depan masih terkait dengan apa yang eh, terjadi di UGM hari ini ya, di mana eh, rela Gama bergerak itu menyatakan sikap dan menyampaikan pernyataan sikap itu kepada pihak-pihak terkait, baik rektor UGM dan stafnya, dekan Fakultas Kehutanan dan stafnya, maupun the most prominent person and related to this main issue, yaitu our former president. Itu mereka menyampaikan beberapa poin yang itu bisa Anda search sendiri poin-poinnya seperti apa. Nah, melalui live streaming tadi, lupa ininya channelnya siapa ya, itu saya ngikuti apa yang dilakukan oleh relawan bergerak ya, relawan Kagama bergerak ya. Itu yang ini saya jadikan thumbnail itu alumni UGM atau rela Gama itu menuntut kejujuran. Ini sebetulnya ya sederhana saja. Kalau kembali lagi dengan cara bercanda 2 bulan yang lalu, seandainya saya rektor UGM, itu akan dengan very easy to prove and very easy to explain to public bagaimana kedudukan kasus ini. Tetapi ya kita tidak tahu kenapa rektor UGM itu seolah-olah ya kita sebagai masyarakat yang bisa memantau dari jauh ya hanya bisa mengatakan seolah-olah gitu ya. Sesungguhnya seperti apa kita juga tidak tahu. Nah, saya justru memberikan beberapa catatan dari aksi tersebut, dan kemudian saya berimajinasi ya. Kalau saya lihat dari gerakan yang dilakukan oleh relawan Kagama bergerak ini tidak semasif yang kalau aksi demo dan lain-lain. Tetapi justru disitulah menurut saya menunjukkan keteguhan relawan Kagama untuk memperjuangkan kejujuran. Tadi ada simpati dari ibu-ibu dari Jakarta yang datang, yang mensupport tuntutan kejujuran dari relawan bergerak ya, relawan Kagama bergerak. Ini ya saya juga memberikan apresiasi karena ini belum masuk wilayah apakah ijazah itu betul-betul palsu atau betul-betul asli. Ini belum memasuki ranah, karena itu sudah nanti ranahnya hukum. Kalau saya lihat dari tampilan apa namanya demo, bukan demo ya, artinya pernyataan sikap itu menurut cara pandang saya itu jujur dilakukan oleh mereka yang menuntut kejujuran dari pihak UGM, karena mereka ingin mengembalikan UGM ke marwah yang benar-benar mengusung visi kejujuran, visi kerakyatan. Nah, cuma tadi menurut saya tidak disinggung apa namanya anak kandung UGM sendiri yang dengan tegas mengatakan kaum intelektual itu dosa terbesarnya bukan terletak pada seberapa besar atau seberapa kali mereka berbuat salah, tetapi mereka menyembunyikan kejujuran dan tidak berani mengungkapkan padahal mereka tahu. Ini kata Cornelis Ley almarhum, itu anak kandung UGM sendiri ya. Barangkali tadi terlewat oleh para relawan Kagama. Dan saya lihat ya tidak ada motivasi yang sifatnya
pragmatis, misalnya ingin menduduki jabatan tertentu. Begitu saya kira tidak terlihat dari gestur maupun ungkapan yang mereka ungkapkan ya. Karena ya ada contoh yang lain bahwa untuk mobilisasi vertikal secara jabatan yang bersifat basah itu lebih baik ditempuh dengan bukan cara seperti itu ya. Nah, saya mendapat bocoran saya memperoleh bocoran dari salah satu peserta yang mengikuti acara itu bahwa dana yang terkumpul, istilahnya dalam bahasa Jawa itu bantingan ya, untuk acara itu terkumpul tidak lebih dari 4 juta. Jadi kalau misalnya dibanding dengan ibu-ibu yang rela datang dari Jakarta rombongan tadi, jelas uang 4 juta itu tidak ada artinya apa-apa ya. Ya di situ sekaligus menunjukkan bahwa mereka betul-betul bergerak berdasarkan hati nurani ya, bukan motivasi yang lain. Ini menurut pandangan saya ya, Anda boleh berbeda. Nah, kemudian dari peristiwa itu saya justru berimajinasi ya, seandainya saya itu penduduk Singapura atau Malaysia yang sedang memantau apa yang terjadi di Universitas Gadjah Mada, itu bayangan saya terjadi dialog yang kurang lebih misalnya 2 orang ini ngopi-ngopi di kafe atau di warmindo ya di Malaysia itu ya. Bagaimana menurut kau? Ini misalnya ada si A dan si B, tetangga kita Indonesia, ini menyelesaikan masalah yang sesepele itu kok sepertinya kok rumit begitu ya. Ini kata si A, kata si B. Ya tidak aneh, karena berdasarkan riset yang dilakukan oleh 2 orang Cekoslovakia itu, ternyata Indonesia, berarti dalam hal ini juga UGM, UI, ITB dan sebagainya itu termasuk institusi pendidikan yang tidak menjunjung tinggi kejujuran. Maka apa yang dilakukan oleh mereka yaitu rela agama bergerak itu ya menjadi logis, karena ternyata kejujuran itu bukan atau belum menjadi budaya yang ada di kaum akademisi di Indonesia. Ini dialog yang terjadi di Malaysia maupun di Singapura. Padahal kalau kita lihat dari fenomena-fenomena seputar pembicaraan ijazah itu, kita dengan sangat mudah menduga kemana arah atau ujung dari peristiwa itu. Tetapi ya ini sekedar dugaan, buktinya ya nanti biarkan para penegak hukum di Indonesia itu menjalankan tugasnya dengan baik begitu ya. Ini perbincangan tetangga kita, negara jiran kita, baik Singapura, Thailand, Singapura atau bahkan Brunei Darussalam, itu saya kira juga kurang lebih sama jalan pikirannya. Itu mempertanyakan kenapa memecahkan persoalan yang sebetulnya sangat mudah itu menjadi berbelit-belit dan berkepanjangan. Nah ini kemudian kalau saya balik lagi ke Indonesia, saya jadi teringat dengan
siapa Dr. Rimawan Pradiptyo ya, yang beliau adalah ahli economics crime. Jadi apakah peristiwa ini kemudian ketika sudah berlalu, sudah sampai pada satu kesimpulan tertentu, ya tertentunya kita juga belum bisa menyimpulkan apakah itu asli atau palsu. Itu ya itu biarkan proses hukum yang berjalan. Nah, nanti ketika proses itu pada titik finish, entah itu di ujung tahun ini atau sebelum tahun ini menjelang 17 Agustus misalnya selesai, maka ini bisa diadakan studi dari sisi ekonomi. Ternyata dampak dari kasus ijazah itu cost and benefit-nya bisa dihitung berdasarkan economic crime. Ya, itu juga imajinasi saya kepada Dr. Rimawan Pradiptyo sebagai pakar economic crime. Jadi kita bisa melihat dari beberapa sisi dari kasus ini. Hal yang mudah ternyata juga tidak mudah untuk diurai atau diungkap lah. Tapi bagaimanapun satu cerita pasti ada ujungnya. Nah, ujungnya seperti apa ya mari kita tunggu bersama. Salam konstitusi.